Halo, assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi sama gue di channel YouTube gue, Zikri Haddad. Kali ini gue balik lagi untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaannya itu yaitu, Om, kapan sih orang awal mula atau waktunya itu dia bisa kena anxiety karena GERD pertama kalinya? Ya, gue akan jawab, tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih semua buat yang sudah subscribe gue, terima kasih banyak. Yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih banyak. Yang belum di subscribe, karena mudah-mudahan channel gue ini bisa ngebantu kalian. Dan subscribe kalian ini adalah bukti dukungan kalian terhadap karya anak bangsa. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan berani, dan dalam keadaan bahagia. Oke, langsung aja gue masuk jadi menjawab pertanyaan dari DM kalian. Jadi biasanya itu umumnya ya, anxiety karena GERD ini range umurnya itu 17-35 tahun. Itu yang paling umum, yang paling banyak dialami oleh orang-orang dengan usia seperti itu. Karena di usia itu seseorang ini mengalami perubahan kehidupan yang sangat luar biasa. Mereka itu kaget. Intinya tuh kaget dengan perubahan hidup yang luar biasa gitu. Kaget. Biasanya hidupnya mungkin santai, nggak ada yang ngebantah, dia mau apa tinggal dia laksanakan, dia lakukan, tapi tiba-tiba dia harus banyak sekali aturan atau banyak hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan dia. Jadi oke, pertama kali mungkin yang bisa ada potensi mereka terkena anxiety karena GERD ini adalah orang-orang yang awalnya mungkin masih hidup sendiri, masih hidup bersama orang tua, terus harus hidup sendiri. Atau mungkin mereka kehilangan orang tuanya yang biasa mencarikan nafkah untuk mereka. Jadi itu faktor awal, mungkin ada sebagian orang yang terkena anxiety GERD karena itu. Terus yang kedua biasanya itu karena kehidupan pernikahan. Jadi biasanya dia hidup sendiri, terus dia harus hidup berdua dengan isi kepala yang berbeda ya. Dan mungkin banyak konflik-konflik di dalam kehidupan mereka yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan mereka harus saling menyakiti, pola makannya jadi tidak baik. Dan dari pola makan itu akhirnya asam lambungnya dia terus-menerus tidak terkontrol. Akhirnya karena kondisi psikisnya, kejiwaannya kurang nyaman, kurang bahagia karena dengan konflik-konfliknya itu, akhirnya timbullah kecemasan-kecemasan itu. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya itu orang-orang atau istri seorang ibu ya yang baru memiliki anak gitu, baru habis melahirkan, entah itu anak pertama, anak kedua, itu mungkin yang biasanya dia hidup berdua sama suaminya, terus dihadapkan sama posisi dia baru punya seorang anak dan hidup ada tambahan orang lagi yang hidup di dalam kehidupannya dia, dan otomatis ini menjadi beban pikirannya dia juga untuk masa depan dari anak tersebut gitu ya. Mungkin dengan pertambahannya anak juga mungkin bisa jadi faktor menjadi penyebab encornya atau biang daripada akhirnya anxiety GERD ini bisa melanda dirinya dia. Terus ada lagi mungkin karena hubungan asmara ya, mungkin yang pacaran, makanya pacaran gak baik lah gitu. Pacaran, mereka terus menerus dalam konflik dalam
hubungan mereka gitu, dan ini tidak terselesaikan dengan baik. Yang laki ya, mungkin mereka sama-sama tersakiti atau salah satu mungkin tersakiti, yang berkesinambungan yang bisa merubah pola hidupnya dia, dan ini kemungkinan mereka bisa terkena anxiety karena GERD ini ya. Terus juga seseorang yang habis ditinggal orang yang disayang, mungkin kaget juga, faktor kaget, misalnya seorang anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, atau seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, atau seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, dan segala macamnya itu berpotensi untuk berubah pola hidupnya, dan akhirnya mereka mengalami anxiety karena GERD tersebut. Jadi mereka mengalami cemas yang berlebihan sampai yang seharusnya mereka tidak pikirkan, jadi mereka pikirkan. Faktor-faktor itu yang akhirnya menjadi penyebab utama kehidupan mereka berubah, dan mereka kaget, dan mereka pada akhirnya harus mengalami kecemasan yang berlebih karena GERD tersebut ya. Umumnya sih memang diakibatkan karena GERD itu pada umumnya sebagian besarnya. Mungkin ada contoh-contoh kasus yang lain yang mungkin tidak saya sampaikan, tapi umumnya itu kecil. Jadi biasanya yang umum yang besar itu yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi untuk mengarungi kehidupan ini, kita nggak usah terlalu dibikin semua dimasukin perasaan, dimasukin hati. Jadi kita hidup santai aja gitu. Yang bikin ribet, yang bikin ruwet itu udah tinggalin aja, jauh-jauhin gitu. Kita hidup ini mau happy, mau fun, mau bahagia, ya mau senang gitu. Hidup ini cuma sekali. Jadi yang pertama pilihannya kita jauhin sesuatu yang bisa bikin kita ruwet ini, atau masalah-masalah yang bikin kita ribet hidup kita ini. Atau seandainya kita ketemu masalah yang ribet, kita hadapi dengan senyum, kita hadapi dengan happy, kita hadapi dengan santai gitu, nggak usah bawa perasaan ya. Mungkin dari gue gitu aja. Terus untuk next video, sementara gue belum ada judul, belum ada tema, jadi gue minta komen kalian ya, komen kalian untuk buat referensi judul gue. Jadi siapa tahu di antara komen dari kalian ini bisa jadi gue jadiin bahan atau tema atau judul dari video gue selanjutnya. Ya, jangan lupa di subscribe, karena subscribe ini bukti kalau kalian ini sayang sama gue. Oh no. Bukti kalau kalian ini suka dengan atau mendukung karya anak-anak bangsa ya. Karena dengan subscribe gue bisa lebih semangat, dan mungkin gue bisa lebih menjangkau jauh atau menjangkau luas orang-orang yang mungkin sedang dilanda kecemasan karena GERD ini. Ya, mudah-mudahan mereka semua juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton ini segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya, dikuatkan pikirannya, dikuatkan hatinya, dikuatkan badannya. Mudah-mudahan kalian senantiasa bersemangat dan berbahagia dalam mengarungi kehidupan ini. Mungkin dari gue gitu aja, lebih kurangnya gue minta maaf. Assalamualaikum.